Halo guys, selamat datang di Abimoto Vlog. Aduh, udah lama ya gua nggak vlog. Dan ini kebenaran sebenarnya gua di hari apa nih? Hari Jumat sekarang di tanggal berapa? 17 ya kalau nggak salah. Tanggal 17. Ya, kondisinya juga sekarang ini lagi ada yang namanya kena pandemik COVID-19. Ini gue keluar rumah juga terpaksa karena tadi pagi, bukan tadi pagi sih, kemarin malam gue ditelepon sama orang kantor untuk datang ke kantor buat nganterin orang kantor ke suatu tempat. Yang tempat itu memang adalah tempat yang sangat penting lah, dan itu memang urusan kantor ya, urusan kantor yang sangat penting. Jadi ya mau gak mau gue harus keluar rumah untuk berangkat ke kantor tadi pagi. Dan kebenaran juga semenjak dirumahkan dari hampir udah sebulan sih dirumahkan itu, gue jadi tidurnya pagi mulu ya, dan begadang mulu. Ya akhirnya gue sulit untuk kembali tidur normal lagi. Kalau misalnya keadaannya sudah normal nih, wah kasuan nih, bisa-bisa gue kesiangan mulu. Oke, nih setelah sekian lama gue juga nggak vlog. Gue pengen sekalian aja deh pulang kerja nge-vlog. Dan kebenaran juga cewek gue minta tolong ke gue untuk kayak dibilangnya minta tolong ini. Dia kan kosannya stop dulu tuh karena memang lagi keadaannya lagi seperti ini, covid, lagi ada covid begini. Untuk amannya kan dia juga di kantor dirumahkan, dan daripada dia di kosan dengan lebih amannya itu adalah di rumahnya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk nggak ngekos lagi. Ini ada beberapa barang-barangnya dia yang masih ada di sana. Dia minta tolong untuk ambilin, dan sekalian minta tolong untuk serahin kuncinya juga ke ibu kosnya. Ini sih sumpah ya, semenjak adanya covid begini, wah jujur ruang lingkup jadi kecil ya. Salah satu contohnya kerjaan gua yang mungkin seharusnya full time nggak full time, dan yang seharusnya gua bisa dapet lemburan ini nggak dapat lemburan. Dan gua nggak tahu ini nanti gaji gua apakah cukup untuk sehari-hari gua juga nggak tahu nih, bingung juga gua. Dampaknya itu benar-benar besar gitu, apalagi kayak yang dagang kali ya, yang usaha buka usaha makanan, pokoknya intinya yang dagang gitu kali ya, entah itu restoran, entah itu apapun itu. Wah dampaknya gua begini aja tuh, gua ngerasain dampaknya tuh luar biasa banget. Bikin apa ya, gue sendiri sampai ya Allah, ini gue nggak ada, ini apa, nggak ngeliat ada motor apa. Gue sendiri pun ngerasain sampai ya Allah begini ya, sampai harus yang harusnya normal jadi nggak normal kan ininya pemasukannya. Apalagi yang dagang, mungkin sekarang ini kebanyakan gulung tikar kali ya. Aduh, gue sih berharap pengen cepat-cepat selesai ini semua. Covid benar-benar lenyap sudah di Indonesia. Jadi semua bisa beraktivitas. Lihat tuh, jarang-jarang loh ini yang kayak Gojek gini aja tuh, lihat. Pada mungkin orderan udah dikit kali ya, karena ya satu sisi ya kalau gue lihat karyawan sudah pada sebagian besar sudah dirumahkan. Terus
kayak mungkin GoFood ya, bukan GoFood ya, masih kayak ya pokoknya order makanan begitu sih, nggak seperti kayak penumpang ya, yang kalau kayak karyawan anak sekolah gitu kan tiap hari tuh pasti rame banget, pasti banyak yang ya berapa persen lebih besar dibandingkan yang order makanan gitu. Terus sih gue ngeliatnya juga kasihan juga kadang juga kalau misalnya gue di rumah, gue mikirnya apa ya, gue pengen misalnya gue pengen ngopi gitu ya, sekali-sekali walaupun misalnya jarak jarak gue tuh nggak terlalu jauh, ada sekitar 1 kiloan lah ya, naik motor pun juga paling nyampe 15 menit. Gue kadang suka udah deh, order aja lah, hitung-hitung ngasih sedikit tambahan buat para ojol-ojol ini, gue mikirnya segitu. Sumpah sih nggak enak banget ini rasanya. Emang untungnya itu ya gua di rumah, lebih sering di rumah. Terus mungkin untungnya lagi dampaknya hikmahnya itu ya gue bisa yang namanya mungkin coba untuk aktifkan YouTube-nya kembali. Ya kayak kemarin itu gua bisa live streaming di YouTube sama kalian, ngobrol-ngobrol sama kalian. Enaknya sih untungnya begitu, bisa main game sampai bludruk, main game sampai bosen. Enaknya sih begitu, cuman ya balik lagi. Ya kita butuh kehidupan, butuh apa ya, ya kehidupan itu ya mau makan, buat buat biaya hidup, butuh biaya hidup gitu. Gue di situ aduh gimana ya, mikirnya tuh ada suara motor berisik, dulu motor gue suaranya berisik begitu. Gue mikirnya tuh sampai ya seperti itu gitu loh, dampaknya tuh besar banget. Aduh, semoga nih bener-bener nih minggu depan kan puasa nih, pas puasa tuh COVID tuh udah nggak ada, jadi kita juga bisa ngerasain dan apa ya, intinya tuh kita bisa merasakan suasana Ramadan yang benar-benar kayak ada ya taraweh, tadarus, apalagi ngabuburit, sahur, udah bisa merasakan lagi gitu loh. Kayak sekarang aja adanya COVID ya, kayak sholat Jumat pun ditiadakan karena memang untuk mencegah hal yang ya tertular, makin banyaknya orang yang tertular gitu loh. Mudah-mudahan aja nih nanti nggak bakal, aduh, pas puasa bener-bener udah hilang, udah lenyap itu penyakit, itu virus. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Jadi pun juga kayak misalnya mungkin yang sering tiap tahunnya mudik bisa mudik gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya COVID masih ada, masih apalagi gue kemarin terakhir lihat itu udah sekitar 5.000 orang terjangkit, 5.000 orang ODP. Wah gila kalau. Gila lu segitu Mac, bayangin aja 5.000 tiap hari. Gue lihat ininya statistiknya naik ya, cuman gue gak tahu itu datanya konkret apa enggak, tapi ya itu hasil data dari pemerintah. Nggak enak banget sih sumpah, ini begini rasanya nih. Gue kayak yang tadinya aduh bisa kita kayak hari-hari biasa ya, jujur sih Jakarta juga terkenal dengan identik dengan kemacetan. Kalau misalnya bilang macet ya pasti ya Jakarta gitu loh, ya tahu gitu loh, Jakarta ya macet ya wajar. Nah, sekarang lihat bener-bener ya nggak semuanya ada, biasanya macet pulang jam
3 pun biasanya itu tuh pasti rame padat gitu loh. Ini lengang ya, walaupun ya nggak benar-benar lengang seperti kayak lebaran ya, kan kalau lebaran tuh lengang banget tuh ngeplong. Ini benar-benar kayak masih ada beberapa lah ya, tapi kan itu aja gue ngerasain kayak kangen juga mau macet-macetan. Tapi jangan deh, enakan lu gini. Oh itu enakan jalanannya ini ya, jalanannya rengang. Bukan enakan penyakit, ada penyakit ini enggak, maksudnya jalanan rengang begini. Jadi kemana-mana tuh cepet gitu. Ini aja nggak kerasa nih, udah sampai di mana ini gua. Mungkin ini Gancit nih kayaknya sih. Ya gue udah sampai Gancit ini kondisinya. Nggak terasa. Biasanya tuh gue kena macet di jalur Simatupang itu tuh sepanjang lampu merah sampai ke mana namanya, lampu merah ke arah ini lah Pondok Indah, jalur ini itu pasti macet ya. Ujubillah gue perjalanan dari situ, dari kantor aja sampai ke perempatan Pondok Indah aja bisa makan waktu hampir 40 menitan gitu loh. Ini nggak ada 40 menitan, setengah jaman kurang. Gila nggak lu? Gue kecepatan pun juga 40 km, 50 paling cepet. Motor begini gue bawa kencang bisa terbang. Gue udah kurus, motor enteng, ya udah bisa terbang. Gue kecepatan segini tapi rasanya tuh cepet banget, benar-benar ya ngeplong gitu. Aduh, ya moga-moga aja ya sebelum lebaran semua sudah selesai pandemik ini, jadi bisa merasakan yang namanya puasa, suasana lebaran. Ya kayak yang mudik itu aja lah contohnya. Pas lagi keadaan begini mana bisa mudik. Tiap tahun yang mudik pasti pas lagi keadaan begini nggak bakalan bisa itu. Gak enak banget kan. Udah gitu apalagi sentralnya itu, epicentrumnya itu ada di Jakarta. Wah gila bener. Orang-orang ya yang dia datang ke dari Jakarta terus mudik ke kampung, mungkin orang kampung juga dak-dikduk juga kali. Ini orang jangan-jangan datang ke sini bukannya seujon sih. Jangan-jangan datang ke sini bawa virus nih. Tadi ya makanya ayo dah, semangat Indonesia. Semangat buat kalian semua untuk memberantas virus ini. Keluar kalau memang keadaan yang mendesak, seperti kayak misalnya nih yang kerja dipanggil sama atasan untuk ke kantor, ya apa ya keluar aja, katakan memang itu pun juga kan nggak setiap hari dan nggak sampai yang hitungannya 8 jam. Tapi kalau misalnya cuman sekedar main, pengen nongkrong sama temennya, pengen muter jalan-jalan, bosan lah, inilah itulah yang cuman yang hal nggak berguna, lebih baik jangan. Tetap di rumah aja dulu. Kita nggak tahu di luar sana kalau itu virus bisa kita lihat dengan kasat mata, ya nggak apa-apa. Kalau kasat mata kan tandanya depan kita ada virus nih, wah kita harus menghindar. Nah ini nggak kasat mata, kita mana tahu di depan kita itu ada virus atau enggak gitu loh. Oke, lebih baik kalau memang tidak ada keadaan yang mendesak, lebih baik di rumah aja, jangan kemana-mana. Ini aja gue selesai di packing barangnya cewek gue, langsung gue pulang ke Priok, dah di rumah, nggak usah kemana-mana lagi, istirahat. Karena biar gimana pun juga kalau misalnya kena, yang rugi kan
diri kita juga. Terus orang lain pun juga rugi karena kenapa? Kita ya kayak contoh hal terdekat ke kontak fisik dengan keluarga, kontak fisik dengan pacar, kontak fisik dengan misalnya yang punya keluarga, kontak fisik dengan istri, kontak fisik dengan anak. Akhirnya mereka ketularan kan, jadinya juga ya rugi diri kita, rugi diri yang lain juga gitu loh. Makanya tetap di rumah, nggak usah kemana-mana lah. Ini ngomong-ngomong, gua motornya sekarang mocil ya, udah bukan yang R15 lagi. Karena biar gimana pun gue butuh kendaraan, jadi ya sudahlah, gue sambil balikin keadaan normal lagi. Gue sementara pakai motor ini gitu. Ya walaupun juga nggak pengaruh sebenarnya, mau vlog pak motovlog pakai motor apapun juga nggak pengaruh. Yang penting intinya konten kalian disuka, itu sih. Hikmahnya adalah gue bawa nih motor ya bisa kayak misalnya bawa barang ini di depan. Kalau yang R15 kan cewek gue sampai ngamuk bawa barang, di belakang gue juga sampai ya biji gue sampai gepeng kayak telur dadar gitu ya, gara-gara ya kadang kalau misalnya dia balik ke kosan kan suka bawa koper kecil, walaupun kecil koper tapi kan itu mau naruh di R15 taruh di mana ya, mau nggak mau kan harus ditaruh di tengah, dan mau nggak mau otomatis gua harus ngelewatin nih zebra cross. mau nggak mau kan berarti kan harus ditaruh di tengah, dan gua harus majuan dikit ya, otomatis biji gua gepeng kejepit sama tangki yang akhirnya nyampe jadi telur dadar. Hikmahnya saya sekarang gue bisa bawa ya, bisa sedikit bawa barang lah di depan sini. Nih by the way, motor belum ada plat nomornya nih. Gue dari sebulan yang lalu udah bawa sampai ke Cilengsi. Gue pakai platnya plat motor R15 gue yang plat motor R15 gue ini udah gue pasang di depan aja, belakang enggak. Dan baru dapat kabar 2 hari yang lalu plat sudah jadi, tapi gue kena pajak progresif. Gue nggak balas, dan ada gimana ya, gue belum ada duit buat bayar pajak progresif ya, dan itu harus gue matiin itu pajak progresif. Nggak bisa itu karena kan nggak ada, motor semua nggak ada sama gue kan, mesti gue matiin itu. Aduh gazuat, kalau nggak saya kena pajak progresif terus ini tiap tahun. Paling gak satu aja lah ya, ini aja nih motor, udah yang lain di blok gitu loh. Udah gitu satu motor L15 atas nama gua, yang ini atas nama gua. Kalau itu R15 gampang lah ngebloknya karena KTP gua, bisa lah yang ngurus sendiri. Nah yang jadi masalah nih yang dua motor itu nih, yang satu punyanya atas nama STNK si Avi, yang satu lagi atas nama adek gua si Bay. Wah gawat, jadi 2 orang ini kelakuan nih. Yang satu doyan ngilangin KTP, doyan ngilangin dompet si Bay, yang satunya lagi kalau misalnya disuruh tanda tangan nggak bisa si Avi. Aduh ya Allah, nah gue bingung nih. Jadi bisa-bisa 2 STNK itu, 2 pajak itu bisa berjalan terus itu. Aduh gawat ini. Apalagi yang itu 2 motor sih udah ketarik sama leasing juga. Kalau misalnya ada yang make dan dia belum mau balik nama kan amsong juga gua. Gawat nih. Aduh, akhirnya sudah mau sampai.
Oke guys, ini gue udah mau sampai. Jadi segini aja dulu vlognya dari gua. Semoga kalian suka ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support gua. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu share. Terus yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya guys. Jangan lupa. Oke, saatnya Albi Motovlog cacau dan cacau. Iya, kita nyebrang kali, gila nih kali gede banget sih sumpah. Oke, dadah, 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 dadah.